Hai semua, gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini aku mau sharing lagi ya untuk analisa pagi ini. Jadi teman-teman, Bitcoin diperdagangkan di kisaran 19.100 untuk perdagangan hari ini ya, di tanggal 15 Oktober 2022. Jadi kemarin itu kita ada beberapa news, seperti contohnya adalah retail sales atau penjualan retail inti dan juga penjualan retail ya. Jadi dari penjualan retail inti ini adalah sebuah indikator yang mengukur seberapa penjualan daripada market retail saat ini. Jadi kalau kita lihat di sini penjualannya masih termasuk meningkat ya di 0,1%. Sebelumnya ada di kisaran minus 0,1%. Jadi terjadi peningkatan dan penjualan retail ini yang positif itu menyebabkan kenaikan daripada dolar ya. Dolar menguat ketika penjualan retail inti dan juga retailnya naik. Kalau di sini sih kita lihat dari datanya, penjualan retail inti itu mengalami penguatan, sementara yang retail itu masih dalam tren turunnya. Jadi ini adalah efek daripada kondisi kebijakan daripada The Fed ya, dalam hal menaikkan suku bunga menyebabkan penjualan retail itu mengalami penurunan untuk penjualan biasanya. Nah, dampaknya apa? Jadi kemarin dolar itu sempat mengalami koreksi setelah dolar itu sebelumnya bergerak di dalam sebuah ini ya. Jadi ada rising wedge di sini, kemudian dia breakdown, mengalami koreksi meskipun sebenarnya sempat sideways dulu sebentar. Terus kemarin juga ketika pengumuman dari CPI, inflasi Amerika ternyata meningkat, sempat dibawa naik, terus akhirnya indeks dolar di dump. Dan itu berkebalikan juga dengan pergerakan dari market Bitcoin yang kemarin sempat mengalami rebound. Jadi kita akan coba untuk ulas seperti apa peluang daripada Bitcoin untuk saat ini. Oh ya, indeks dolar itu saat ini mungkin bergerak di dalam sebuah 5 wave ya, 5 wave Elliott wave, dan kita akan lihat dia kira-kira bisa sampai di titik mana. So far sih kemarin kita sudah buat untuk wave E-nya, wave B, dan sekarang kita running ke wave C. Nah, prediksi aku wave C-nya bisa sampai di kisaran 116 dolar. Nah, ini didasarkan dari CPI yang kemarin meningkat. Jadi inflasi di Amerika masih sangat kuat. Dan kalau kita lihat sih di tanggal 2 November nanti bakalan ada kembali meeting FOMC. Jadi cukup dekat, hari ini aja tanggal 15 Oktober masih ada sekitar 2 minggu ke depan yang akan dimaksimalkan oleh The Fed dalam meracik kira-kira mereka harus menaikkan suku bunga seberapa besar. Kalau kita lihat juga dari news-news kemarin bagaimana ada bank ya dari Credit Suisse yang sudah bisa dibilang mau collapse. Terus juga ada beberapa bank lain yang juga sudah menjerit karena memang mereka kesulitan likuiditas. Jadi ya ini penting sekali untuk The Fed seperti apa mereka akan mengambil kebijakan ke depannya. So far kalau dari indeks dolar sendiri dia masih cukup kuat sepertinya dalam tren penguatan. Ada possibility mengalami tren penguatan lanjutan karena memang kalau kita lihat dari ya jangka panjangnya dia punya satu resistance kuat di kisaran 120 dolar. Ini merupakan all time high sebelumnya untuk indeks dolar di 2012. Sorry, di 2002 maksudnya. Jadi kalau dolar bakalan menguat lagi, maka mentok-mentok dia mungkin akan ketahan di kisaran 120 ini. Terus kalau dari Bitcoin gimana? Nah, sebelum kita masuk ke Bitcoin, kita lihat dulu dari indeks S&P 500, indeks Amerika ya. Ini di sini kita lihat kemarin dia sempat ada tanda pullback ya untuk indeks Amerika sendiri. Cuman akhirnya dia closing merah lagi, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari segi pergerakan indeks Amerika sendiri, dia kemarin sebenarnya cukup bagus dan ada indikasi membuat double bottom. Nah, kemarin kan sampai sini double bottom. Hampir saja kalau seandainya indeks S&P 500 mampu naik, mungkin dia bisa breakout dari 3.800, ini mungkin bisa terkonfirmasi sebagai sebuah double bottom, dan dia masih punya beberapa gap di sini yang mungkin possible untuk ditutup. Tapi
kenyataannya kemarin pergerakan S&P justru loyo, lemes. Terus ya kita closing minus 2,37% untuk indeks dolar. Artinya adalah adanya pesimis yang terjadi pada market saat ini. Karena apa? Karena data CPI kemarin. Jadi bisa dibilang apa yang terjadi kemarin itu merupakan manipulasi saja dari whales-nya. Kalau kita lihat dari Bitcoin sendiri, ya kemarin sempat drop ya kisaran 18.600. Kemudian dia bisa naik signifikan teman-teman sampai ke 19.900, hampir ke 20.000. Kemudian di perdagangan kemarin justru mengalami koreksi dan saat ini ada di kisaran 19.157. Jadi kemarin di video analisa pagi yang kemarin aku juga sudah sempat sharing bahwa ada kemungkinan terjadinya retrace saja teman-teman. Jadi ini bisa dibilang proses yang wajar ya, karena kalau menurut saya pribadi dengan kondisi market inflasi seperti saat ini akan bakalan sangat sulit untuk para retail untuk melakukan akumulasi, melakukan pembelian, dan whales juga nggak akan mau naikin barang. Ya ngapain mereka naikin barang kalau ujung-ujungnya nggak jualan teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari lawan dari whales sendiri atau orang lain ya yang mungkin bisa kontra, yang bisa beli barang whales, yaitu retailnya udah nggak punya uang bisa dibilang. Mereka yang dalam golongan kelas menengah ke bawah itu justru kesulitan masalah keuangan. Lalu bagaimana whales mau melakukan akumulasi? Jadi kan ya sederhananya seperti itu ya. Jadi kalau mereka sendiri nggak mau melakukan akumulasi, ya udah mereka cuma naikin barang sebentar, kemudian mereka buang barang. Karena kalau kita lihat dari sini, kita bisa lihat bahwa dari Bitcoin sendiri sebenarnya kemarin itu ada kemungkinan membentuk yang namanya bearish flag. Kalau kita lihat dari seperti ini, mungkin saja kita bisa katakan dia sebagai bearish flag. Tapi kalau kita lihat seperti ini, mungkin ini merupakan sebuah descending atau triangle ya, triangle. Jadi kemarin dia sudah breakdown. Terus dia dapat kayak support yang kuat nih di kisaran 18.100 something. Kemudian dia ngepump tinggi karena di sini kemungkinan whales mau exit teman-teman. Jadi whales nggak mungkin dia exit di sini, atau spekulan yang mungkin sudah terlanjur masuk, mereka nggak akan mungkin exit di sini. Pasti mereka akan exit di harga yang lebih tinggi, dan kebetulan di level ini mungkin sesuai ya dengan level resistance yang terbentuk, yaitu di kisaran 19.900. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan ataupun ya pola keseluruhan daripada Bitcoin, kita bisa melihat bahwa Bitcoin ini punya beberapa level resistance di sini yang sudah aku gambar, teman-teman. Jadi ini aku bisa hapus sebentar. Bentar ya, ini aku hapus dulu. Nah, Bitcoin itu bergerak di dalam sebuah descending triangle. Teman-teman bisa lihat bagaimana pergerakan dari Bitcoin itu bergerak di range ini. Dia tersideways berulang kali menyentuh level 18.800-nya. Kemarin sempat fake out sebentar, kemudian dia ngepump lagi naik, dan sebenarnya Bitcoin itu bisa dibilang masih dalam trend sideways-nya. Sebelum dia berhasil untuk breakout mungkin sampai ke 20.000, 21.000. Nah, itu kita masih bisa dibilang pesimis dalam kondisi ini. Karena ketika Bitcoin belum berhasil untuk breakout dari level resistance di sini di 20.000 ini, dia masih sebenarnya bergerak dalam descending triangle. Kalau teman-teman lihat descending triangle pattern. Jadi ini kurang lebih merupakan pola kelanjutan penurunan ya, atau pola pembalikan arah bisa jadi. Jadi descending triangle ini biasanya endingnya bakalan breakdown teman-teman. So buat teman-teman yang masih punya barang, hati-hati, karena ada possibility kalau Bitcoin gagal mempertahankan level support di kisaran 18.000-nya, maka dia bisa terkoreksi turun. Pertanyaannya adalah bisa sampai mana? Kalau kita ukur dari target potensialnya di sini, kita bisa ambil dari sini, kita pindahkan ke neckline sini, ya kemungkinannya bisa sangat turun sampai ke 5.700 sekian. Tapi apakah mungkin Bitcoin bisa turun sedalam itu? Oke,
anggaplah ini cuma halu ya. Jadi Bitcoin nggak sampai turun sampai sana. Lalu yang lebih realistis atau yang mungkin lebih kita bisa lihat relevan untuk jangka pendek itu bisa sampai mana? Nah, kalau kita lihat sendiri dari segi pergerakan di sini sebenarnya Bitcoin ini bergerak di dalam sebuah tren yang turun. Di sini dia mentok, kemudian dia kemungkinan bakalan melanjutkan penurunan lagi, teman-teman. Nah, artinya apa? Artinya adalah dia gagal untuk menembus level resistance di sini. Kalau dia gagal menembus level resistance di sini, artinya adalah orang-orang itu sudah akan taking profit, terutama mereka yang sudah akumulasi di bawah sini. Nah, kalau begitu, maka kemana Bitcoin bisa turun? Nah, jadi kalau kita kembalikan lagi analisa yang tadi, kita bisa tarik dari sini, kemudian kita tarik dari sini. Nah, di sini kita akan menemukan sebuah pola ascending. Sorry, ini namanya adalah ascending. Sorry kok saya tiba-tiba lupa ya. Ya, jadi kurang lebih pergerakannya akan seperti ini, teman. Jadi kalau kita sesuaikan dia seperti ini, ya bisa jadi pergerakannya bakalan seperti ascending channel. Jadi di video kemarin aku sudah sempat bahas juga, dan ya karena dia cuma retest di level resisten di sini, maka kita akan melihat possibility untuk Bitcoin kembali melanjutkan koreksi. Untuk target penurunannya jangka pendek, aku biasanya tarik dari sini, terus tarik di titik mana dia breakdown. Maka kita akan melihat possibility jangka pendek Bitcoin bisa turun sampai ke kisaran 16 ribuan, 16.700 kalau aku cari dari sini. Jadi ini merupakan target price untuk si Bitcoinnya dalam jangka waktu pendek. So, jadi di sini aku kasih label dia, semoga besok inget ya, ini buat TP. Mungkin ada teman-teman yang mau memanfaatkan kondisi ini. Kemudian let's say lah kita entry-nya di sini. Entry. Nah, terus stop loss-nya berarti kita bisa taruh di sini. Sini kita pasang stop loss. Ya, jadi kurang lebih gini planningnya kalau mungkin ada yang mau coba untuk trading memanfaatkan kondisi. Tapi sekali lagi ini bukan rekomendasi buat teman-teman ya. Jadi ini cuma analisa pribadi aku menurut perspektif aku sendiri. Gimana menurut kalian? Kalian boleh tulis di kolom komentar kalau punya analisa yang lain. Oh ya, di sini kita juga nanti ada midterm election di 8 November 2022. Ini semacam kayak pemilihan gitu, teman-teman. Jadi biasanya sih ketika midterm election itu market biasanya bakalan sedikit volatile, mungkin volatile banget ya, kena pump and dump. So karena nanti di 2 November itu bakal ada FOMC, bisa jadi market bakal di dump cukup parah mungkin. Tapi di tanggal 8 November mungkin ada possibility buat market rebound. Jadi mungkin ini sebuah sebuah spekulasi lah. Kita bisa lihat nanti seperti apa kejadiannya, karena itu masih terjadi 2 minggu 3 minggu lagi. So kalau jangka pendek itu aja yang mungkin aku bisa sampaikan. Sementara memang market kemungkinan dia hanya retest di sini, retrace di sini, kemudian dia akan kembali untuk melanjutkan tren koreksinya untuk Bitcoin. Indeks dolar juga possible untuk stuck ya, karena hari ini hari Sabtu, nggak ada event. Oh, ada event, teman-teman. Ada event dari Inggris ya. Jadi ada pidato. Jadi ada pidato untuk malam ini di jam 8 waktu Indonesia Barat. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Nextnya aku akan update juga di channel ini. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang mau join, boleh join ya. Teman-teman bisa temukan linknya di kolom deskripsi, karena di channel ini kita bisa sama-sama diskusi, berbagi informasi, ataupun teman-teman yang mau sharing, mau belajar, bisa join langsung. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Oke, sekian aja akhir kata saya, Andri. Makasih.